Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Izinkanlah saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Ardi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Klaten dari SD Negeri 3 Jogosetran. Pada modul 1.4, saya didampingi oleh Bapak Satiman SPD selaku fasilitator dan Ibu Sari Warsiah SPD selaku pengajar praktik. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan 1.4. Dengan tujuan akhir yaitu menemukan hubungan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif untuk mewujudkan suatu pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Peran saya, seorang guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal itu akan mempermudah tercapainya visi sekolah dan pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak menuju selamat dan bahagia melalui strategi yang berpihak pada murid. Kesimpulan, jika seorang guru dapat menerapkan nilai dan perannya dengan baik, maka akan terwujud budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan kolaborasi seluruh warga sekolah, bukan hanya antar guru dan siswa saja. Salah satu tujuan perubahan visi adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sesuai pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila. Guru yang baik harus mampu menjadi teladan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, 5 posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Konsep inti budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri serta nilai-nilai kebajikan. Mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Motivasi untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika murid memiliki 2 motivasi di atas, maka motivasi yang ada pada diri murid berasal dari eksternal atau luar. Oleh sebab itu, guru harus berusaha menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi internal, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan sehingga meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5 posisi kontrol. Manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Posisi kontrol ideal seorang guru, yaitu manajer. Guru berbuat sesuatu dengan murid yang mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai universal yang mudah diingat, dipahami dan disepakati tanpa ada paksaan serta diyakini bersama dan dilaksanakan oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan akan memberikan motivasi dari dalam diri sehingga warga kelas akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya.
Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Budaya positif dihubungkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah tercapainya sebuah tujuan pendidikan nasional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun. Budaya positif dihubungkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, serta mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah melalui keyakinan sekolah yang disepakati dan diyakini bersama, serta budaya positif yang dihubungkan dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar sekolah nyaman dan berpihak pada murid. Visi dilaksanakan dengan menyusun prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut perlu diterapkan dan dibagikan kepada rekan guru yang lain. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya mengerti bahwa kesalahan yang dilakukan oleh murid disebabkan adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi, seorang guru harus menemukan posisi kontrol yang tepat untuk bisa memperbaiki kesalahan. Selain itu, motivasi dengan penghargaan dapat berdampak kurang baik, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas dan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah sebagai teman dan pemantau. Padahal seharusnya posisi kontrol yang ideal adalah sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Siswa saya sering datang terlambat dan malu untuk masuk kelas. Saya menggunakan posisi kontrol manajer dan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya menjadi termotivasi untuk belajar dan memperbaiki cara menyelesaikan suatu permasalahan dan pelayanan kepada murid agar sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Mulai muncul motivasi internal pada siswa untuk menerapkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sering gunakan adalah sebagai teman dan pemantau. Perasaan saya waktu itu sedih karena siswa hanya melakukan sebuah perubahan atau perbaikan pada saat saya membantu mengatasi permasalahannya sehingga belum muncul motivasi internal.
Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk lebih sabar dan tenang dalam menghadapi masalah murid. Kemudian mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan suatu permasalahan murid. Perasaan saya menjadi tenang dan senang karena mulai tumbuh motivasi internal dari dalam diri murid. Saya mulai menyadari bahwa komunikasi yang aktif penting untuk menumbuhkan suatu rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, tetapi yang sering saya terapkan adalah langkah validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Saya menanyakan suatu alasan mengapa melakukan kesalahan dan menanyakan keyakinan apa yang dilanggar, serta apa yang akan dilakukan untuk memperbaikinya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan suatu budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dan komunikasi aktif dengan seluruh warga sekolah dan orang tua murid agar budaya positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi juga di rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan di mana saja. Dan berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.